Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kuburaya. Akan melakukan demonstrasi kontekstual model 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Maika Wida Safitri dari SMA Negeri 6 Sungai Raya. Saya Suhardi Wantara dari SMK Negeri 3 Sungai Raya. Dan saya Dayang Dias Surita dari SD Negeri 12 Kubu. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maika, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, Bu Maika, nanti kita akan melaksanakan coaching ya Bu Maika dengan Bu Dia. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih dengan Bu Maika. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, Pak. Pada coaching kita hari ini, yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana nanti Bu Maika memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachi dan juga bagaimana coachi tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coachi. Nah, nanti Bu Maika jangan lupa pada saat coaching nanti harus menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Maika, kompetensi apa yang akan Bu Maika kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Terima kasih Bu Maika. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bu Maika kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu Maika ya. Indikator keberhasilan yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Maika dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik. Demikian ya dulu ya Bu Maika observasi kita hari ini. Nanti silakan Bu Maika melaksanakan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Bu Maika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Dia, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu. Bu Dia, apakah ada yang mau disampaikan hari ini terkait pertemuan kita hari ini, Bu Dia? Betul, Bu, ini ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ya Bu, mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Jadi apa nih yang mau kita obrolin? Oh, begini ya Bu, ini terkait dengan teman guru di sekolah ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah terus. Padahal kita kan tahu perkembangan zaman kan sudah semakin canggih dengan ada teknologi pembelajaran yang makin maju. Tapi di sekolah ini guru-guru nampaknya tidak ada terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja Bu, sehingga pembelajaran saya lihat itu jadi kurang bervariasi. Oke, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan dari Ibu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif ya Bu. Dengan medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang lama, gitu kah? Iya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Oke, jadi Ibu harapannya bahwa akan ada perubahan
dari guru-guru itu ya Bu? Ya Bu, benar sekali. Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam menyampaikan metode, model, atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan aplikasi Quizy yang sekarang sedang marak, atau membuat slide presentasi lewat PowerPoint. Itu juga sudah lebih baik Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja. Hmm, dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran yang digunakan itu berada pada level berapa ya Bu kira-kira sekolah kita ini? Sepertinya masih di level 5 Ibu. Karena di sekolah saya itu kan lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke, di level 5. Di kondisi sekarang ini, kira-kira bisa ditingkatkan ke level berapa ya Bu agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Ya, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan perubahan tersebut Bu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring ya Bu, Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada strategi lain yang mungkin pernah Ibu bisa terapkan kepada teman-teman Bu? Dengan penyampaian mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan waka kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Oh, berarti Ibu sudah merencanakan untuk melakukan pendampingan berupa workshop ya Bu? Iya Bu. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Ibu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi mau mengambil langkah yang mana ya Bu? Yang mentoring ya Bu, karena kalau yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, terus waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan adalah yang mentoring. Oke, mentoring. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu akan perlukan support atau bantuan dari siapa ya Bu? Saya nanti mungkin minta bantuan teman guru yang memang ahli dalam bidang IT, atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini, dan juga nanti saya minta bantuan dengan guru IT tersebut Bu. Oh, berarti Ibu akan melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan kerja ya Bu? Kapan Ibu mau merealisasikannya? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan akan saya lakukan koordinasi dulu dengan rekan sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, baiklah Bu, keren sekali ya. Kira-kira dari pertemuan kita kali ini, Ibu mendapatkan gambaran apa ya? Dari pertemuan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk mengadakan perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan teman guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah, jadi Ibu sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya akhirnya. Bu, saya tunggu ya nanti kabar-kabar setelah Ibu melakukan mentoring itu. Saya ingin juga mendengar cerita Ibu lagi.
Mungkin percakapan hari ini cukup dulu ya Bu. Eh, saya akan mendengarkan cerita Ibu tentang kolaborasinya bersama teman-teman. Nah, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya ke sini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk perubahan di sekolah Ibu ke arah yang lebih baik. Ya, sama-sama Bu. Semoga nanti kita bisa mengeroboh lagi ya Bu di lain kesempatan. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Maika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Baik Bu Maika, tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Dayang ya. Nah, sebelum kita tutupi kegiatan supervisi akademik ini, saya akan menanyakan terkait pertanyaan refleksi nih ya Bu Maika. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Maika lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan dalam coaching ini? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya sendiri, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Maika. Jadi gini Bu Maika, tadi saya mencatat beberapa data ya terkait observasi tadi. Yang saya amati tadi, Bu Maika tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam coaching, kemudian Bu Maika juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi ataupun tindakan yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Maika sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya nanti dapat berjalan dengan baik. Oke, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Maika juga dengan coaching, di mana Bu Maika sudah fokus terhadap coaching ya. Selain itu juga sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Bu Maika juga sudah mendengarkan aktif, dan juga tadi Bu Maika sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali Bu Maika ya sudah melakukan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu Maika sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Pertanyaan terakhir ya Bu Maika sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan melaksanakan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Maika sudah melaksanakan refleksi pada kesempatan kali ini. Semoga Bu Maika bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Dia. Sebelum melakukan coaching nih, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, Jadi Bu Dia, pada coaching hari ini, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Dia adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot.
Oke, pertanyaan yang kedua nih Bu. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, kemudian yang terakhir ya Bu. Indikator keberhasilan yang bagaimana yang ingin yang Ibu inginkan pada proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, mungkin demikian dulu ya advasinya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya dan terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu. Wabarakatuh. Halo Pak Wawan, ada yang mau disampaikan atau diceritakan nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Ya Bu Dia, ada yang saya sampaikan kepada Bu Dia yang tadi malam saya WA itu Bu, mau ngobrol nih hari ini gitu. Oke, tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ya Pak. Jadi mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita mengobrol-ngobrol nih. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan nih pada hari ini? Jadi begini Bu, terkait teman-teman guru yang ada di sekolah. Saya perhatikan ini dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Kemudian penyampaian materi pelajaran itu masih metode konvensional, monoton, masih ceramah saja gitu. Padahal kan kalau kita ketahui di zaman sekarang ini kan teknologi semakin canggih, kemudian perkembangan zaman juga semakin maju. Tapi guru-guru ini tidak mau terjadi perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja. Jadi ceritanya ini intinya pembelajarannya itu kurang bervariatif itu dia. Oh, oke. Jadi kalau saya bisa garis bawahi ini permasalahan dari Pak Wawan adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, begitu ya Pak? Dengan Ya, benar. dengan media maupun model pembelajarannya yang masih model yang lama. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin adanya perubahan di sekolah saya Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya. Oke, jadi Bapak inginkan adanya perubahan ya Pak. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Bapak dapatkan atau ingin Bapak lihat? Saya kalau secara sederhana itu ingin perubahan dalam hal penyampaian metodenya, modelnya, atau media pembelajarannya itu lebih bervariatif Bu. Misalkan sekarang kan masih banyak aplikasi-aplikasi yang dalam pembelajaran itu yang cukup marak digunakan seperti Quizzes gitu kan. Ataupun secara lebih sederhananya lagi bisa menggunakan slide yang ada di PowerPoint. Nah itu sudah lebih baik Bu daripada kita hanya mengandalkan metode ceramah saja, supaya lebih bervariatif saja Bu dengan menggunakan aplikasi itu pembelajaran lebih hidup. Nah, seperti itu Bu. Dari yang Bapak sampaikan tadi pembelajaran harus dengan menggunakan metode yang bervariasi baik itu modelnya atau medianya. Jadi kondisi yang ideal menurut Bapak kalau antara 1 sampai 10 kira-kira di sekolah Bapak ini berada di level berapa, Pak? Kalau dilihat itu Bu, dari 1 sampai 10 itu kondisi saya itu di level 5 Bu. Karena kalau saya lihat itu kan di sekolah saya banyak guru-guru senior. Nah, jadi kalau untuk ke level yang lebih tinggi itu agak cukup sulit Bu. Jadi sementara ini levelnya 5. Oke ya, jadi di level 5. Sekarang ini kira-kira di level berapa nih yang ingin Bapak tingkatkan agar terlihat adanya perubahan yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bapak? Dengan melihat kondisi yang ada gitu ya, dari level 5 itu paling tidak itu bisa naik sampai ke level 7 gitu Bu maksimalnya. Karena dengan melihat adanya guru-guru senior gitu kan mungkin sulit untuk melakukan perubahan, tapi paling enggak bisa sampai level 7 lah, lebih seperti itu Bu ya. Jadi kira-kira usaha apa nih yang dapat Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Kalau untuk sejauh ini sih saya masih memikirkan Bu ya rencana ataupun tindakan yang bisa saya perbuat.
Tapi mungkin kalau dari yang saya pikirkan ini, mungkin ada semacam kegiatan mentoring ataupun pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face Bu, atau empat mata ataupun bergantian, kurang lebih seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan metode mentoring atau pendampingan. Lalu ada tidak strategi lain yang mungkin pernah Bapak terapkan dan teman-teman tuh merasa nyaman seperti itu? Kalaupun bukan dengan mentoring, nanti mungkin saya bisa konsultasi dulu dengan kepala sekolah ataupun dengan wakil kurikulum Bu, untuk mungkin membuat semacam kegiatan pelatihan ataupun kegiatan workshop dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi gurunya. Berarti Bapak ini udah ada rencana ya Pak tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiga rencana tadi nih, kira-kira Bapak lebih nyaman atau lebih cepat yang mungkin terrealisasi itu yang mana? Dari tiga itu mungkin saya lebih milih mentoring Bu, karena lebih mudah dilakukan. Kalau dengan pelatihan ataupun workshop mungkin kita perlu persiapan matang dan juga waktu yang tidak sebentar serta biaya yang cukup menguras anggaran. Juga kita mencari juga narasumber yang kompeten untuk pelatihan atau workshop. Jadi mungkin yang bisa ataupun lebih nyaman dilakukan mungkin untuk sejauh ini mentoring ya. Oke, jadi mentoring ya Pak. Jadi support atau bantuan siapa yang Bapak perlukan kira-kira dalam kegiatan mentoring ini? Nanti mungkin saya bisa minta bantuan dengan kawan-kawan yang memang ahli dalam bidang IT Bu ya. Jadi dengan menggunakan aplikasi yang dengan metode pembelajaran lebih bervariatif, mungkin guru-guru yang pandai di bidang IT bisa membantu saya. Oke, jadi Bapak akan melaksanakan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekannya ya Pak. Kira-kira Ya. kapan nih Pak mau direalisasikan mentornya? Insya Allah mungkin dalam minggu depan Bu, Insya Allah saya akan melaksanakan koordinasi dulu, kemudian kita kolaborasi dengan rekan sekolah saya dan bisa mencoba untuk melaksanakan kegiatan mentoring tersebut. Nah, kira-kira nih Pak, dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Saya dari percakapan kita hari ini Bu ya, saya mendapatkan gambaran Bu, gimana saya mau menjadikan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam pembelajaran yang bervariatif dengan cara kegiatan mentoring dan dibantu dengan kawan-kawan ataupun teman-teman guru yang ahli di bidangnya. Alhamdulillah ya Pak, berarti sudah ada gambaran nih bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Nanti saya tunggu ya Pak kabarnya setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita lagi dari Bapak. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga rencana yang ingin Bapak lakukan untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Baik Bu, terima kasih juga kepada Bu Dia yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya Bu terkait teman-teman guru sekolah. Semoga nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan nanti saya akan bercerita lagi dengan Bu Dia terhadap kegiatan yang sudah saya lakukan. Ya, sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya. Baik, terima Ya. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini di lain kesempatan dapat kita bicarakan lagi Pak, diskusikan lagi. Baik Pak, segitu saja nih. Saya akhiri dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya Bu? Iya Bu. Sebelum penutupan, bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan refleksi Bu? Oh ya, boleh. Oke, yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan dalam coaching ini? Dalam proses coaching kali ini saya rasa saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya.
Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan, Bu. Jadi Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada Koci. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke Bu, saya tadi juga mendengar percakapan Ibu dengan Koci bahwa Koci sudah fokus terhadap bahwa Ibu sudah fokus terhadap Koci ya. Nah kemudian selain itu Ibu juga sudah presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya, Bu. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, Ibu sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Baik, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami lagi proses coaching sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Oh gitu ya Bu. Nah semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri ya Bu proses observasi coachingnya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Dia baik, Bu. Nah, Pak, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Pak. Baik, Bu Dia. Ya. Jadi pada coaching kita hari ini yang akan saya amati dan dinilai adalah sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Tapi ingat ya Pak, jangan lupa untuk menyampaikan sesuai dengan prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang pertama ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan dulu kepada Bapak terkait kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini. Jadi Bu Dia, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, selanjutnya mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, lalu pertanyaan kedua nih Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik lagi, yang ingin diobservasi? Jadi kompetensi yang spesifik yang mungkin yang saya akan kembangkan, terutama itu Bu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian nih pertanyaan terakhir nih Pak, indikator keberhasilan apa yang ingin Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini Bu bisa menemukan solusi atas permasalahannya dan juga bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Kurang lebih seperti itu Bu. Oke, demikian dulu ya Pak. Para observasi kita kali ini, silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Maika, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Jadi Bu Maika ada yang ingin disampaikan ya hari ini. Tadi malam ada WA saya.
Iya Pak, jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Bapak. Baik Bu, tapi sepertinya kita tidak bisa banyak waktu Bu, karena ini kan istirahat di sekolah kita ini hanya 15 menit gitu ya. Jadi mungkin kita bisa ngobrol sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, jadi kira-kira apa yang mau disampaikan Bu Maika? Begini Pak, jadi terkait dengan teman-teman guru di sekolah saya tuh, saya perhatikan dari tahun ke tahun tuh nggak ada perubahannya Pak, ngajarnya gitu-gitu aja. Nah, pembelajaran secara sama terus seperti itu. Padahal kalau dipikir-pikir, zaman kan sudah berubah, remaja berubah, tapi guru-guru ya tidak ada perubahannya Pak. Oh, jadi kalau saya lihat ini pembahasan Ibu secara garis besarnya itu pembelajaran itu kurang bervariatif itu ya, dengan materi ataupun metodenya masih sama. Kira-kira apa yang ingin ditempatkan dari cakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Pak. Oh, jadi ini ingin harapan adanya perubahan yang mereka ya. Kira-kira perubahan apa yang lihat ataupun yang Ibu ingin dapatkan dari cakapan kita hari ini? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal pencapaian materi pembelajaran Pak. Jadi guru-guru itu bisa membangun pembelajaran secara lebih variatif, misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, contohnya Quizzes yang sekarang marak digunakan, atau sekedar membuat slide dan PowerPoint Pak. Daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun itu gitu. Jadi supaya lebih variatif saja Pak. Jadi tadi yang Bapak sampaikan tadi dengan pembelajaran yang bervariasi ataupun model atau media yang baik itu mungkin dalam kondisi yang ideal ya, ataupun bisa kita katakan dalam level 10. Nah, kira-kira kalau di sekolah Bu Maika ini levelnya level berapa Bu? Yang Ibu Sepertinya itu masih pada level 5 Pak. Nah, karena di sekolah itu lebih banyak guru senior, sehingga kalau level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Oh, berarti masih di level 5. Kira-kira bila sampai level berapa yang ingin Ibu Maika harapkan untuk ditingkatkan perubahannya? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Pak. Karena kalau level yang lebih tinggi mungkin memang sulit karena gurunya senior. Jadi perubahan dari 5 ke 7 itu masih mungkin dilakukan sepertinya Pak. Oke, baik. Kira-kira nih Bu Maika ya, usaha apa yang akan Bu Maika lakukan untuk ada menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya itu juga bingung Pak. Jadi saya rencana kira-kira yang bisa saya buat. Apakah bisa ketika mungkin ada semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu atau festival secara itu Pak. Oke, baik. Jadi untuk mentoringnya, nanti mungkin mereka akan merencanakan dengan kegiatan mentoring. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah mereka terapkan teman-teman gitu terkait yang lainnya? Mungkin kalau bukan mentoring, saya akan konsultasi tuh Pak dengan kepala sekolah atau wakil kurikulumnya untuk membuat kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam menyampaikan materi dan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi Pak. Oh, berarti Bu Maika ini kayaknya merencanakan kegiatan mentoring Bu ya, ataupun bisa berupa pelatihan atau workshop. Nah, dari ketiganya tersebut, Bu Maika ini untuk saat ini lebih nyamannya ataupun yang bisa lebih cepat terrealisasikan itu yang mana Bu? Kira-kira? Yang lebih cepat ya Pak? Ya. Kalau yang lebih cepat itu sepertinya mentoring ya Pak. Karena kalau untuk workshop itu kan perlu persiapan, waktu, pembiayaan, dan narasumbernya. Jadi kayaknya sementara mentoring dulu ya Pak. Oke, jadi Bu Maika saat ini mentoring.
Kira-kira Bu Maika ini dalam melaksanakan rencana aksi tersebut pasti memerlukan support ya Bu ya. Kira-kira siapa yang nanti Bu Maika perlu support gitu ataupun bantuan? Siapa ya Pak? Kalau misalkan saya meminta bantuan dari guru atau teman-teman yang lain juga, Oke, baik sekali idenya. Jadi dari Bu Maika ini kalian akan mentoring ini dengan berkolaborasi Bu ya dengan teman-teman yang ahli ataupun kerjasama dengan yang ahli di bidang IT atau di bidang pelajaran gitu ya. Kira-kira kapan ini Bu Maika mau kegiatannya ini? secepatnya ya Pak. Mungkin pokoknya lebih cepat lebih baik gitu Pak. Insya Allah saya akan melakukan koordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan sekolah saya, dan mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, baik. Luar biasa sekali Bu Maika ya. Artinya kira-kira Bu Maika yang Ibu pengen dapatkan dari percakapan hari ini gimana? Apa yang Ibu dapatkan lah dari percakapan hari ini? Jadi setelah pertemuan dengan Bapak kali ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk memberikan perubahan di sekolah dengan cara kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan teman-teman guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah, baik. Sudah ada gambaran ya Bu Maika ya terkait kita bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran di sekolah kita dengan pembelajaran komparatif. Mungkin nanti saya tunggu kabarnya Bu terkait rencana aksi Ibu ini. Nanti saya dengar lagi ceritanya seperti apa. Semoga rencana Ibu untuk berkolaborasi dengan teman-teman atau teman yang ada di bidangnya dalam hal pemanfaatan media pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Oke, baik Pak. Sama-sama. Mungkin nanti kalau misalkan selesai saya melakukan mentoring, saya akan cerita lagi ke Bapak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada sesuatu juga ataupun ada yang diceritakan bisa langsung hubungi saya Bu ya. Nanti kita bisa ngobrol lagi di kesempatan selanjutnya. Mungkin itu saja dulu Bu Maika ya. Kegiatan kita hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu, terima kasih. Tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Bu Maika. Nah, sebelum penutupan nih, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dulu nih Pak untuk bahan refleksi kita. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan pada coaching kali ini? Terima kasih Bu dia atas kesempatannya. Tadi saya sudah melaksanakan coaching Bu dengan alur kita dengan cara menanyakan dulu tujuannya, saya melakukan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggerak kunci dari mereka tadi untuk menciptakan penasarannya dan juga kita bisa menemukan solusi terkait permasalahannya tersebut. Oke, nah sesuai dengan yang tadi saya amati ada beberapa catatan nih Pak. Yang pertama Bapak sudah berhasil nih menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian juga Bapak sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya koci lakukan, serta sudah berhasil untuk koci ini merasa bertanggung jawab atas apa yang ada pada diri koci sehingga rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan koci. Saya lihat Bapak sudah fokus terhadap koci, kemudian sudah ada presence yaitu karen penuh, lalu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh koci. Ya, luar biasa ya Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching kali ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Bapak tadi? Jadi gini Bu ya,
kompetensi yang akan saya lakukan yaitu pastinya saya akan lebih memahami lagi proses coaching sehingga nanti kedepannya saya akan melaksanakan coaching lebih baik lagi. Oke, baik Pak. Nah itu ya Pak, semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Saya harapkan observasi kita ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Demikian video demonstrasi kontekstual kami modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.